Puji Tuhan, kita mulai saja ibadah kita. Saya mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua, dan biarlah damai sejahtera, kasih anugerah Tuhan dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dan kita akan datang memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau memegang setiap kehidupan kami. Yesus, Engkau yang selalu memberikan kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan, bahkan kemustahilan kami. Tuhan, hari ini kami membawa tubuh jiwa roh kami datang beribadah, bersekutu, memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Sebelum itu layakkan kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa roh-Mu, bahkan kuasa darah-Mu Tuhan, agar setiap kehidupan pribadi-Mu aktif, bahkan kami semakin taat setia kepada Tuhan. Ampuni kelemahan, dosa, pelanggaran baik sengaja dan tidak sengaja. Tuhan, campur tangan dengan kasih-Mu agar kami bisa dekat dan mempersembahkan kehidupan kami kepada Tuhan dan menjadi bau harum dimuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati puji-pujian kami. Berkati juga Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar kami semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan juga Tuhan, berkati urapi seluruhnya firman-Mu, agar juga Tuhan firman-Mu tuntunan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan kasih-Mu, tuntun dari awal sampai akhirnya. Nama-Mu yang dipermuliakan. Kuasa iblis setan roh jahat yang selalu mengganggu, merintangi, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kita datang kepada Tuhan. Bila sengsara menimpa ke atasku, bila dalam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hatiku, bila cobaan mencobai hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
jauh doa. Puji Tuhan, biarlah kita hari-hari ini berseru menyerahkan setiap kehidupan kita datang kepada Tuhan. Sebab kalau kita berseru, berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita gumulkan. Asalkan kita mau setia, sungguh-sungguh benar dan hidup di dalam kepribadian Tuhan, maka mukjizat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Mukjizat jasmani, berkat Tuhan tambahkan. Mukjizat secara rohani, manusia darah daging yang penuh dengan dosa, hidup di dalam dosa yang akhirnya binasa, bisa diubahkan terus menerus lewat firman, sampai keubuhan yang terbesar kita sama seperti Tuhan mulia, dan kita bisa masuk dalam takhta-Nya Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita akan datang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi satu makanan rohani, kebutuhan kehidupan kita untuk menghadapi akhir zaman yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan dosa, cobaan, tantangan, rintangan. Tapi lewat firman, lewat pribadi Tuhan, semua yang mustahil, keajaiban yang mustahil menjadi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, biarpun apa yang terjadi dalam kehidupan kita serahkan semua kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami hanya percaya, mempercayakan diri kami kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya lewat firman-Mu buat pada hari ini membuka segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan membuka jalan sampai jalan masuk kepada takhta-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan roh-Mu agar kami semakin setia dan taat dan tahu arah hidup kami untuk mengikuti Engkau Tuhan. Urapi kami tanpa terkecuali hari ini Tuhan, yang beribadah yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas dan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak Tuhan, bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan urapi kami juga seluruhnya yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, mampu percaya yakin akan firman, bahkan mampukan kehidupan kami untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga bukti nyata firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan jamahan Tuhan yang mengarahkan, yang menuntun kepada kehidupan kebenaran, kesucian, bahkan sewaktu sama seperti Engkau sempurna masuk ke takhta-Mu Tuhan. Bahkan juga kami tak pernah ragu sedikit pun Tuhan, kami bisa menyerahkan kehidupan kami, mengulurkan tangan kami kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kami Tuhan, mulai dalam nikah, buah nikah, pelayanan, studi,
bahkan Tuhan masa depan, bahkan apapun yang kami gumulkan, kami serahkan kepada Tuhan. Sampai denyut jantung nadi hati kami serahkan kepada Tuhan. Mati hidup kami milik Tuhan, nama Engkau yang kami permuliakan Tuhan. Mohon keajaiban-Mu, mohon pengurapan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa, mengusirkan segala kuasa roh jahat iblis setan yang selalu mengganggu dan merintangi dalam ibadah, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, apapun segala kuasa iblis, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia anugerah Tuhan dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Kita masih membahas firman Tuhannya di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan berkat Tuhan kepada setiap anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan setiap kehidupan manusia yang mencari Tuhan. Tuhan memberikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Berkat jasmani apapun yang kita gumulkan Tuhan berikan. Berkat yang rohani Tuhan berikan tempat sampai tempat masuk dalam kerajaan surga. Mulai kita diubahkan sampai masuk ke tahta surga. Dan bagaimana caranya kita mendapatkan berkat ini dalam setiap kehidupan kita? Yaitu kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi tema ini saya ambil ketika kita mencari kebenaran Allah, kerajaan Allah, maka berkat akan diberikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Berarti dari ayat ini Tuhan memberikan berkat bagi anaknya kalau kita hidup di dalam kebenaran. Nah, kalau tidak hidup di dalam kebenaran, biarpun merasa diberkati, bukan Tuhan yang memberikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita dapat mengerti. Berarti kalau contohnya kita hidup dalam kebenaran, Tuhan memberikan berkat. Kalau di luar kebenaran, berarti bukan Tuhan yang memberikan berkat. Jadi siapa? Berarti setan yang memberikan berkat bagi setiap kehidupan kita. Salah satu contohnya kitab Injil Matius pasal yang keempat, di mana Tuhan Yesus dia berpuasa 40 hari 40 malam. Ular datang, setan datang mencobai Tuhan dan memberikan berkat. Kalau kau punya kuasa, jadikan batu ini jadi roti. Kalau kau mau menyembah aku, akan kuberikan kekuasaan, kedudukan. Setan pun bisa memberikan berkat. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh dalam kebenaran, yang memberi berkat itu Tuhan, bukan setan. Semoga kita dapat mengerti. Jadi kita harus sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran Allah dan berkat Allah yang kita tampung dan yang kita terima. Inilah firman Tuhan. Tetapi kita harus waspada. Harus waspada dalam setiap kehidupan kita. Yang membuat kehidupan berkat tidak ditambahkan bagi anak-anak Tuhan, yang membuat hidup anak-anak Tuhan tidak hidup dalam kebenaran, hidup dalam kerajaan Allah sampai berkat tidak ditambahkan, yaitu hidup di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran, takut akan segala kebutuhannya. Takut makan minum tidak tercukupi, takut apa yang mau dipakai, takut apa yang mau beli di apa semua, takut dan khawatir sehingga tidak bisa untuk mencari kebenaran Allah. Takut sehingga tidak bisa mencari kebenaran Allah. Pribadi Yesus
di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan yang memberikan berkat. Orang pada takut semua, takut, khawatir, wah kalau cari Tuhan terus, wah nanti nggak kerja, nanti nggak ini, nggak apa, ya sekali-sekali, wah biar aja 24 jam kerja, kapan-kapan bisanya ibadah, kapan-kapan bisanya cari Tuhan. Takut, khawatir akan kebutuhan. Sebab dia tidak tahu Tuhan yang memberikan semuanya. Tuhan yang memberikan kehidupan, nafas. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan juga yang memberikan apa yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Khawatir, takut. Sehingga apa? Kalau khawatir, takut, ya jiwanya tidak tentram. Jiwanya ya pasti terombang-ambingkan, bimbang, tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Sebab dia tidak tahu hal kekhawatiran itu membuat dia hanya dalam hidupnya satu langkah jarak dengan maut, dengan dosa. Kalau contohnya dia khawatir, takut, sampai dia tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran, tidak mengutamakan Tuhan, pasti sewaktu-waktu mulai tinggalkan Tuhan, mulai mengidahkan Tuhan, mulai banyak dalih untuk mencari kebenaran. Sebab dia tidak tahu Tuhan yang memelihara kehidupannya. Khawatir dan takut, waspada. Jangan khawatir dan takut. Surat 1 Petrus pasal yang kelima, kalau tidak salah, ayat yang ke-7. Surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sebab Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu lagi apa yang kita inginkan, kita butuhkan. Yang harusnya kita terus mencari berkat itu gini, tidak khawatir lagi. Sebab kita percaya semuanya itu Tuhan yang memelihara kita. Asalkan kita berdiri di atas kebenaran, hidup dalam kebenaran. Tidak takut dan tidak khawatir. Sebab Tuhan yang memelihara. Kalau khawatir, takutnya jarak kehidupannya dalam ayat yang ke-27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Menambahkan satu hasta saja pada jalan hidupnya. Kalau kita khawatir, tidak bisa kita menambahkan satu hasta kehidupan kita kepada Tuhan, tapi satu hasta kepada maut, kebinasaan. Satu langkah, satu hasta itu satu langkah. Berarti satu denyut jantung hati kita dikuasai maut. Sebab dia khawatir dan tidak percaya yang memelihara kehidupan kita Tuhan. Tidak percaya lagi. Bekerja terus 24 jam tanpa mengutamakan Tuhan. Ada usaha terus yang dipikirkan tanpa Tuhan di dalamnya. Mungkin anak-anak muda yang kuliah, yang sekolah, belajar terus sampai tidak mengutamakan Tuhan. Mungkin nikah rumah tangga, mungkin juga terus yang dicari hal-hal yang jasmani dulu, nanti gini. Sehingga tidak lagi hidup mencari kebenaran Allah yang memelihara kehidupannya. Dan dikatakan tidak bisa kita tambah satu hasta hal kekhawatiran itu untuk dekat sama Tuhan. Tidak bisa. Kalau sudah khawatir pasti nggak akan bisa tujuan hidupnya untuk Tuhan. Inilah pasti akan hidup di dalam dosa. Pasti sewaktu-waktu hidup dalam dosa. Waspada yang kedua, pasti hidupnya di dalam dosa. Dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke Roma pasal yang ketiga, kitab surat Roma pasal yang ketiga, Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Sebab ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna.
tidak ada seorang yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga-nganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ayat ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah, kalau khawatir, pasti kehidupan sewaktu-waktu ya berdosa, berbuat dosa. Tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Tidak ada. Sehingga apa? Tubuh jiwa rohnya dikuasai oleh dosa. Mulai mulutnya ketika disuruh ibadah cari Tuhan, sudah mulai Pak besok saja, Pak lagi capek kerja terus, nanti nggak dapat makan, nggak dapat minum, nggak dapat yang kumpulri, Pak ditegur Pak utamakan Tuhan biarpun ada usaha. Oh Pak iya, mulut mulai apa? Ketika sudah ya tidak lagi mau melangkah beribadah, tapi melangkah kemana? Ke tempat-tempat hiburan malam, ke tempat rekreasi, ke tempat-tempat apa? Wah capek kerja terus, ya mulailah dulu refreshing, tapi tidak lagi mengutamakan Tuhan. Dan dikatakan sampai tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh jasmani, segala cara untuk mendapatkan kebutuhan menyimpang dari kebenaran, pasti berbuat dosa. Mulai korupsi, mulai mempunyai bisnis dengan barang palsu, mulai apa? Mulai hal-hal yang membuat kita tidak lagi dekat dengan Tuhan, jauh dengan Tuhan. Dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah dikuasai oleh dosa. Semua kehidupan manusia dikuasai oleh dosa. Hati-hati, ya waspada bagi setiap kehidupan. Waspada. Kalau kita berdosa, hidup di dalam dosa, berarti ya upahnya bukan lagi hidup di dalam kebenaran. Tetapi upah dosa ialah kebinasaan. Kebinasaan, semoga kita dapat mengerti. Inilah, semoga kita dapat mengerti. Upah dosa ialah maut. Kebinasaan. Jadi kita semakin sungguh-sungguh kehidupan kita, semakin benar, semakin kehidupan kita, sepenuh kehidupan kita hanya untuk Tuhan, hanya untuk mencari Tuhan, hanya memuliakan Tuhan dan mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari apapun yang kita lakukan, biarlah kita utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan di masa muda kita, di masa remaja kita, di masa kehidupan nikah kita. Biarlah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Inilah, kalau contohnya kehidupan kita hidupnya di dalam dosa, sampai suka berbuat dosa, enjoy berbuat dosa, tidak ada berkat yang Tuhan berikan. Tidak ada Tuhan berikan berkat kepada orang yang hidup melakukan dosa. Inilah, tidak ada orang yang melakukan perbuatan dosa mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Tidak ada. Jadi semoga kita dapat mengerti. Semoga kita dapat mengerti. Jadi supaya kehidupan kita tidak binasa, supaya kehidupan kita mendapatkan berkat Tuhan dan kita tidak hidup di dalam hal kekhawatiran, hidup di dalam dosa, ya kita harus hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Harus hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Harus kita mendekatkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa.
Tuhan datang bukan untuk orang yang sembuh, tapi untuk orang yang sakit. Orang yang berbuat dosa sama dengan orang yang sakit. Kehidupan yang sakit. Sakit secara rohani, secara jasmani pun juga sakit. Inilah sakit. Tuhan datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Karena semua manusia sudah berdosa, Tuhan datang untuk orang berdosa. Bukan Tuhan datang untuk orang yang sembuh, tapi untuk orang sakit. Orang yang berdosa sama dengan kehidupan yang sakit. Sakit rohani. Sakit rohaninya, kalau dia berdosa, rohaninya sakit. Tidak sembuh, tidak bergairah untuk Tuhan. Kalau orang sakit, ya pasti ya tidak ada guna. Secara jasmani orang sakit tidak bisa melakukan aktivitas. Orang sakit contohnya tidak bisa melakukan hal-hal yang mau dia ingin lakukan. Tidak ada gairah. Hanya apa? Hidup di dalam beban berat. Hidup di dalam apa? Keputusasaan, kekecewaan. Sebab sakit. Bergerak nggak bisa. Berat badan ini untuk bergerak karena sakit. Tidak bisa melakukan aktivitas. Rohaninya sakit. Bebannya begitu berat. Berat bebannya. Inilah orang sakit. Orang yang berdosa itu orang yang sakit. Sebab Tuhan datang itu bukan untuk orang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Bukan untuk orang yang sembuh, tapi untuk orang yang sakit. Sakit yang rohani. Kehidupan yang berdosa sama dengan sakit rohani. Inilah bagi setiap kehidupan kita. Semoga kita sungguh-sungguh. Jadi oleh sebab itu Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan itu sakit. Tuhan tidak mau kehidupan anak-anak Tuhan itu berbeban berat, menderita. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan itu hanya mengandalkan nafsu daging, hawa nafsu dagingnya demi kebutuhannya tanpa dia tidak hidup di dalam kebenaran. Hanya hal kekhawatiran. Tuhan tidak mau. Hanya menuju kebinasaan. Tuhan tidak mau. Beban itu dipikul anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan tampil memberikan keringanan bagi setiap kehidupan kita. Yesus tampil memberikan keringanan, memberikan kesembuhan, memberikan kebenaran, bahkan memberikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak rela. Sehingga Tuhan tampil. Inilah. Supaya nggak berbeban berat lagi. Supaya ringan. Supaya bergairah. Supaya sungguh-sungguh cari Tuhan. Tadi dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7. Jangan kamu khawatir, tapi percaya kepada Dia yang memberikan segala kebutuhanmu, memelihara jiwamu. Inilah bagi kita. Apapun yang kita kerjakan, ya kita utamakan Tuhan. Apapun yang kita usahakan, ya kita utamakan Tuhan. Apapun aktivitas yang kita lakukan, selalu mengutamakan Tuhan. Bukan aktivitas yang menghambat kita untuk mencari kebenaran. Oh, semoga kita dapat mengerti. Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Mulai kita baca ayat yang ke-25 saja sampai ayat ke-30. Ini ajakan juru selamat. Oh, itu baiknya Tuhan. Supaya anak-anaknya tidak berbuat dosa. Supaya anak-anaknya tidak khawatir akan kebutuhan terus tanpa dia tidak mencari Aku, Sang Penciptanya. Supaya anak-anak Tuhan itu tidak berbuat dosa. Supaya tidak sakit rohaninya. Supaya dia tidak memikul beban berat itu. Tuhan tampil memberikan ajakan untuk kita mencari Dia. Inilah peringkopnya di sini, ajakan juru selamat. Yesus juru selamat tampil untuk membawa kehidupan kita kembali kepadanya. Kembali seperti suasana di Taman Eden. Suasana nikah yang bahagia. Inilah Tuhan berikan. Suasana Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tuhan mau kembalikan. Sampai kembalikan ke takhta kerajaan surga. Ini supaya anak-anak tidak khawatir dan berbuat dosa. Ayat yang ke-25 dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak
dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Oh, ini kepada orang kecil ajakan juru selamat ini, bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang apa, biarpun hebat kalau tidak dalam Tuhan. Biarpun kita kecil dipandang orang miskin, bodoh, pendidikan apa, tapi kalau kita terima ini, biarpun kecil dipandang orang, tapi kalau kita terima ajakan juru selamat, ada kebahagiaan. Biarpun kita kaya, punya usaha, punya kedudukan, pangkat, mungkin apapun yang kita miliki, kalau tidak dalam kebenaran, pasti hanya menuju kebinasaan. Inilah, hanya mengutamakan hal-hal yang jasmani, tidak mengutamakan hal-hal yang kebenaran dalam setiap apa yang aktivitasnya, hanya menuju kepada kebinasaan. Semoga kita dapat mengerti. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini ajakan Tuhan. Ajakan Tuhan, marilah kepadaku. Yang berbeban berat dikatakan di situ. Yang berbeban berat, yang letih lesu. Kita yang letih lesu, yang berbeban berat. Inilah tanpa kebenaran yang kita cari. Biarpun aktivitas kita dapat kebutuhan, kita letih lesu hidupnya. Kita lihat, wah, 1 bulan jasmani hidup gairah 24 jam demi keuangan, mungkin dapat berjuta-juta, mungkin dapat berpuluh-puluhan, ratusan. Tapi ketika satu penyakit sudah mulai lesu. Apalagi kalau penyakit seperti perempuan pendarahan 12 tahun, tidak bisa sembuh-sembuh, sudah berobat di mana-mana, uang merosot, mulai kecewa. Sehingga apa? Mulai jadi beban berat dalam setiap kehidupannya. Mulai beban berat. Tapi kalau benar, Tuhan telah ajak kembali kita. Tuhan ajak kita kembali, Dia memberikan kelegaan. Tuhan mau memberikan juga kehidupan bagi kita, supaya tidak lesu, supaya tidak berbeban berat, tapi ringan yang kita rasakan. Inilah, kita semakin sungguh-sungguh, semakin gairah, semakin semangat, semakin benar-benar Tuhan mengajak kita. Tuhan sudah tampil dan Tuhan mengajak kita. Serahkan letih lesu kita. Apapun yang kita dapatkan, kalau kita utamakan Tuhan, wah, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak cari kebenaran, apapun yang kita dapatkan tadi pasti letih lesu. Dapat memang secara jasmani, wah, dapat rumah, mungkin mobil, mungkin kebutuhan makan minum pakaian, dapat mungkin dipandang orang. Tapi ketika satu penyakit terjadi, berobat kemana-mana, uang merosot, seperti 12 tahun pendarahan. Orang kaya mungkin sudah berobat di mana-mana, 12 tahun pendarahan, mulai dia lesu, beban berat karena penyakitnya. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, imannya percaya, dia sembuh. Berarti Tuhan mengajak kita hari ini. Kesempatan hari ini, detik ini Tuhan mengajak kita. Mari kita sungguh-sungguh di dalam pribadi Tuhan. Supaya berkat ditambahkan. Berkat ditambahkan. Apapun yang kita lakukan kalau di dalam Tuhan, berkat pasti ditambahkan. Tuhan berikan. Ayat yang ke-29. Bagaimana yang harus kita lakukan? Biar kehidupan kita mendapatkan kelegaan, kehidupan kita hidup di dalam kehidupan pribadi Yesus. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bebanku pun ringan, tidak ada lagi berat, tidak ada dosa, tidak ada sakit rohani lagi. Kalau sudah ringan berarti tidak ada dosa, plong.
pikul laku yang Tuhan pasang. Apa pikul laku yang Tuhan pasang dan kita harus belajar dari Tuhan? Yang pertama, dia lemah lembut. Lemah lembut. Tuhan lemah lembut, kita pun anak-anaknya harus lemah lembut. Lemah lembut dalam apa? Lemah lembut dalam menerima firman pengajaran yang benar. Lemah lembut dalam menerima firman yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Lemah lembut. Lemah lembut terima firman. Bukan keras. Bukan bersungut-sungut. Bukan tinggalkan Tuhan. Menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Kalau firman Tuhan menegur, jangan membunuh, jangan membunuh. Jangan membenci, jangan membenci. Jangan narkoba, jangan berjudi, jangan tinggalkan Tuhan. Ini firman. Jangan rusak bait Allah. Kena firman. Kita lemah lembut. Ya Tuhan, ampuni Tuhan. Jangan berbuat dosa. Ya apa dosa-dosa? Mungkin ya dosa makan minum, kawin mengawinkan. Ya itu contohnya terjadi perzinahan, perselingkuhan, penyimpangan seks, homoseks, lesbian, mungkin narkoba, pesta narkoba. Mungkin apa? Berjudi. Mungkin apa? Korupsi dan dosa-dosa apa? Ya kalau kena firman, ya terima lemah lembut. Ya Tuhan, aku itu, ampuni aku Tuhan. Supaya apa? Dosa itu tidak menjadi sakit dalam rohani kita, tapi menjadi sembuh dan kita ringan. Menerima firman dengan lemah lembut. Tidak keras hati, tidak bersungut-sungut. Yalah, menerima firman lebih tajam dari pedang bermata dua. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Menerima firman dengan lemah lembut. Ayo, itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan lemah lembut, kita lemah lembut. Lemah lembut bagi kita ia kemampuan untuk menerima firman. Firman yang keras. Bukan firman yang kita diberkati, tapi ya ketika dosa ada, ya mencuri, biarpun diberkati, ya dia kan beri sama Tuhan, ya gak ditegur dosanya. Itu gak lemah lembut. Tapi kalau firman yang benar itu, dia dapatnya itu dari mencuri, ya dia beri sama Tuhan, itu salah ya. Gak boleh mencuri untuk beli Tuhan. Ya kerja yang benar. Serahkan semua sama Tuhan. Kalau ada ya sekecil apapun persembahanmu itu diterima Tuhan. Itu keras. Berarti aku dapatnya dari korupsi uangku. Aku dapatnya dari ini. Ya kalau udah kena firman pasti dia. Ya itu salah. Terima kasih Tuhan. Inilah menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Firman Tuhan lemah lembut, terima Tuhan yang keras itu bagaikan perkataan Tuhan yang membersihkan kita. Bagaikan perkataan Tuhan yang membersihkan kita supaya kita itu hidup tidak lagi berbuat jahat. Tidak berbuat jahat. Pandangan tidak jahat, pikiran tidak jahat, mulut tidak jahat, perkataan tidak jahat, perbuatan tidak jahat, sampai tingkah laku tidak jahat, hanya berbuat benar dan baik hanya untuk Tuhan dan sesama menjadi saksi Tuhan. Inilah kita butuhnya firman Tuhan. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Diselamatkan jiwa kita. Jadi Yesus datang, ajakan juru selamat itu, Tuhan datang memberikan korbannya, memberikan kehidupanku itu dalam kehidupan kita, yaitu diajarkan untuk lemah lembut. Lemah lembut menerima firman dan bisa membuang segala dosa yang kotor dan jahat. Sehingga apa? Menyelamatkan jiwamu, diselamatkan. Secara jasmani kalau orang berbuat dosa nggak selamat jiwanya, nggak selamat kehidupannya. Kita lihat jual narkoba dapat uang, ketika tangkap polisi apakah selamat? Jiwanya nggak selamat, hidup jasmani pun tidak selamat. Apalagi secara rohani. Tapi kebaikan Tuhan sungguh luar biasa, mau menyelamatkan jiwa kita lewat firman, dan kita menerima firman dengan lemah lembut. Biarpun itu keras firman. Biarpun itu keras firmannya, kita terima dengan lemah lembut, dengan sungguh-sungguh.
datang kepada Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Terima firman Tuhan dengan lemah lembut. Yang kedua tadi juga dan rendah hati. Rendah hati. Sudah menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, dengan kehidupan lemah lembut. Dan yang kedua kita bisa rendah hati. Rendah hati itu bagaimana? Rendah hati itu kemampuan untuk mengakui segala dosa kepada Tuhan dan mengakui dosa kepada sesama. Kalau diampuni, tidak berbuat dosa lagi. Ini orang yang rendah hati. Ini orang yang rendah. Orang kan rendah hati ketika ngomongnya pelan kali. Rendah hati doh. Ketika ada orang kumpul ya dia seperti orang rendah hati kali. Bukan. Rendah hati itu kemampuan untuk mengakui dosa, baik kepada Tuhan vertikal, baik kepada sesama horizontal, sama dengan kita hidup dalam korban Tuhan, korban Kristus, salib Tuhan. Kita kepada Tuhan ke atas, ya sesama. Ini, kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi. Ini orang yang rendah hati. Kita lihat sekarang, tidak ada orang lagi sudah berdosa, malah tidak mengakui, malah enjoy. Gengsi, ini, malu, nanti jadi tercemar, nanti ini. Padahal orang yang rendah hati itu kemampuan untuk mengakui dosa kepada Tuhan dan sesama. Kalau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jangan lagi buat dosa, tapi kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah mengakui dosa kepada Tuhan dan kepada sesama dan diampuni, kita pun juga bisa mengampuni dosa orang lain yang berdosa kepada kita. Kita bisa mengampuni dosa orang lain yang berdosa kepada kita, tidak mengingatnya lagi, biarpun itu sudah pahit, biarpun itu tidak akan, biarpun itu apa yang sudah membara di hati, kita ampuni. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu nyata. Beban Tuhan yang diberikan dalam kehidupan itu menjadi ringan. Menjadi ringan. Dosa itu membuat kita berat, sakit, dan hanya menuju kebinasaan. Tuhan memberikan kunya itu, memberikan kelegaan, dan bebannya itu menjadi ringan. Beban kita ringan. Dosa membuat kita tidak ringan. Tidak ringan, hanya beban berat, letih lesu, beban berat, letih lesu. Tapi kebenaran membuat kita ringan. Inilah rendah hati, kemampuan mengakui dosa kepada Tuhan dan mengampuni orang yang berdosa bersalah kepada kita. Inilah kalau benar-benar ajakan juru selamat pribadi Yesus itu, sungguh ringan. Sungguh membuat kita itu kepada kehidupan kelegaan. Ajakan juru selamat pribadi Yesus. Inilah semoga kita dapat mengerti. Mulai kita lemah lembut. Tidak kita keras. Tidak angku. Tidak bersungut-sungut. Tidak tinggalkan Tuhan. Tapi lemah lembut. Lemah lembut dalam menerima firman pengajaran yang benar. Firman yang keras. Firman yang menyucikan. Firman membawa kita kepada satu pribadi Yesus. Yang membuang segala tabiat, dosa, kedahatan, kenajisan. Yang kotor. Yang terikat dalam kehidupan kita. Inilah kita terima firman, bukan firman Tuhan diputarbalikkan, firman Tuhan tidak sesuai kebenaran, firman Tuhan tidak yang menegur dosa yang tidak apa. Inilah harus kita cari firman yang penyucian, firman yang keras. Inilah, sedangkan firman yang keras aja banyak murid-muridnya bersungut-sungut dan tinggalkan Tuhan. Perkataanmu keras Tuhan, banyak yang tinggalkan Tuhan. Hari ini biarlah kita lemah lembut menerima firman yang benar, supaya nyata yang menyelamatkan jiwa kita. Terima firman, biarpun itu keras, tajam, tapi firman Tuhan yang benar. Mulai dari saya juga, apakah saya menyampaikan firman Tuhan hanya berkat-berkat penyucian, mau dia berbuat dosa, mau apa, yang penting berikat sama Tuhan, janji iman sama Tuhan, berikat semua sama Tuhan, penting aku ibadah pelayanan, mau aku kotor, jahat, gini-gini, nggak usah ditegur pun, yang berkat aja, salah. Tapi kalau kita benar dalam firman pengajaran benar, salah diberikan kebenaran, salah diberikan kebenaran, supaya yang salah itu menjadi benar dan perbuatannya benar di hadapan Tuhan. Itu yang benar. Inilah sungguh-sungguh kita benar-benar di hadapan Tuhan, lemah lembut menerima firman.
Oleh sebab itu lewat ibadah ini pun ya kita ibadahnya di mana? Apakah firman yang benar? Oh, kalau salah ya lebih bagus pergi. Kalau benar iya tingkatkan kerohanian kita sampai menyelamatkan jiwa kita. Inilah lemah lembut, rendah hati tadi juga. Rendah hati, kemampuan mengakui segala dosa kita. Baik kepada Tuhan mengakui dosa, baik kepada sesama. Kalau diampuni jangan berbuat lagi, jangan berbuat lagi. Mungkin dusta, melawan, mungkin apa? Gosip, fitnah, mungkin apa? Kecemaran, kenajisan, narkoba, perjudian, dan lain-lain apa? Ya, ampuni aku Tuhan. Akui dosa kepada Tuhan. Bahkan juga ada kesalahan kita sama sesama. Ya, akui kesalahan kita kepada sesama. Tidak egois. Tidak malu, tidak apa. Kalau salah ya akui. Nah, kita sudah dibenarkan. Kalau diampuni jangan berbuat lagi. Jangan lagi berbuat lagi. Jangan berbuat lagi. Dan orang ada bersalah sama kita, ya kita bisa mengampuni juga. Jangan dendam, pahit, dan lain-lain. Wah, saya sudah disakiti terus, saya sudah gini. Ya jangan. Supaya ringan. Kalau ada yang terikat, tidak ringan. Coba kalau kita dibaratkan secara jasmani. Peraturan lalu lintas, ada SIM, ada STNK, kaca spion lengkap, segini, sahab. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengendalikan kita. Kalau kita benar, apakah kita ditahan? Tidak, pasti jalan terus Pak. Lengkap semua. Tapi kalau ada salah satu yang terkecil pun tidak kita turuti, pasti oh Pak ini ada yang nanti kita tilang, kita gitu. Mulai jiwanya nggak tentram. Aduh iya ya, aduh gini. Mulai. Semoga kita dapat mengerti. Ayo semakin sungguh-sungguh kita. Secara jasmani kita melanggar sudah tidak tentram. Secara rohani berat terus, letih, lesu, beban berat terus, nggak ada gairah. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Ayo akui segala dosa kita kepada Tuhan. Akui. Dan yang ketiga tadi, lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita tenang. Kalau lemah lembut, firman Tuhan itu kita terima, rendah hati mengakui dosa, maka yang ketiga, kita mendapatkan ketenangan. Tenang. Jiwa kita tenang. Hidup kita tenang. Tidak ada yang mau lagi menggerogoti kita. Setan pun tidak akan lagi menggerogoti kita. Oh kok bodoh, gini-gini, capek, gini. Enggak, sudah tenang. Plong. Sudah cari Tuhan. Hanya terima berkat dari Tuhan. Orang yang tenang itu orang yang bisa berubah, bertobat. Bahkan orang yang tenang itu bisa hanya berserah, berseru, menyembah Tuhan. Ini orang yang tenang. Orang yang tenang itu bisa dia bertobat. Orang yang tenang itu dia bisa berubah. Inilah berubah dan bisa menyembah Tuhan dalam setiap kehidupannya. Inilah tenang, ketenangan, kehidupannya tenang. Ini semakin sungguh-sungguh lagi. Lemah lembut, rendah hati, dan tenang. Tenang itu kemampuan kehidupan kita bisa bertobat. Bahkan tenang itu bisa menyembah Tuhan. Bisa berserah, hanya menyembah Tuhan. Hanya menyembah Tuhan. Hanya mengasihi Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi hari-hari, mungkin sulit, mungkin kaum muda sulit dalam ekonomi, pekerjaan, masa depan, cita-cita, mungkin dalam nikah juga. Mungkin ada kesulitan, ada beban. Iya, Tuhan berikan sekarang ini. Tuhan mengajak kita saat ini, lemah lembut, rendah hati, dan tenang. Enggak kerasa gerusu, hanya mencari jasmani yang membuat kau khawatir. Padahal Tuhan memberikan keselamatan jiwamu. Gembala yang baik memelihara jiwamu, kita khawatir. Sampai kita melakukan dosa, jangan lagi. Tenang, berhenti berbuat dosa. Berubah, bertobat, kamu tenang. Jangan lagi seperti itu. Ayo, serahkan sama Tuhan. Biarpun secara logika, secara daging, tenang. Bertobat hanya berdoa, hanya gini, gak makan nanti, gak apa, gini. Ya sudah kalau itu bilang Tuhan. Jadi gak boleh bekerja, ya apapun pekerjaan kita, kalau kita utamakan Tuhan, hidup dalam Tuhan, ya itu bebannya ringan. Tapi kalau kita tidak mencari Tuhan, aktivitas yang kita utamakan, itu akan membuat kita khawatir, takut.
jiwa tidak tentram, letih lesu, beban berat, sakit rohani, hanya hidup berbuat dosa, hanya hidup dalam kebinasaan. Hari-hari ini Tuhan tampil untuk memberikan ketenangan. Tenang, apapun persoalan, Tuhan, hanya kuserahkan samamu. Tuhan, hanya kuserahkan kepadamu. Inilah, serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Sampai dikatakan tadi firman Tuhannya, akan ada kelegaan, ketenangan. Hasilnya kita hidup di dalam ketenangan. Tenang hidup kita. Tidak ada lagi dosa yang membuat kita menuju kepada kebinasaan. Tapi tenang dan hidup hanya berserah, mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Hanya berserah, mempercayakan diri kepada Tuhan. Ayat ke-30 hasilnya, maka sebabku yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Enak dan ringan. Kita enak, kita ringan, kita rasakan ringan. Hasilnya kita dapatkan. Tidak lagi mendapatkan berat, tapi ringan, enak. Tuhan curahkan terus berkat itu, biarpun secukupnya. Cukup 1 hari segini ya anakku, ya kau utamakan aku, biarpun kau bekerja tapi kau utamakanku, ya segini anakku ya. Ini berkat sama aku ya. Mungkin belum apa ya, diberikan lagi. Anakku, kau masih sehat kan? Ya Tuhan berikan dulu ini ya. Ya kerja yang bagus ya, benar ya, nanti akan kuberikan lagi. Secukupnya. Mungkin apa lagi? Masih ada nafasmu, coba hirup. Masih ada bernafas ya, apa Tuhan masih berikan kamu ya. Ringan. Tidak menjadi letih lesu, beban berat, sebab Tuhan ada sama kita. Ayo hari-hari ini, biarlah kita sungguh-sungguh tema firman Tuhan ini. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya itu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayo kita cari kebenaran Allah dulu. Dan Tuhan mengajak kita, ajakan juru selamat tadi. Ajakan juru selamat memberikan keringanan, ketenangan sama kita. Asalkan lemah lembut, rendah hati, dan tenang. Maka kehidupan kita sungguh-sungguh mendapatkan berkat Tuhan. Sampai berkat yang tertinggi, hasilnya Tuhan berikan juga berkat yang tertinggi. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Bukan hanya jasmani, sampai berkat yang rohani. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah lagi. Jangan gelisah. Kalau kita cari kebenaran, kita percaya. Kalau kita cari kerajaan Allah, ada berkat ditambahkan. Sudah, percaya terus. Jangan khawatir kebutuhan apapun. Jangan sampai kita melakukan dosa. Ya percaya. Tuhan berikan keringanan tadi. Ya kita hanya turuti tanda itu. Kita mempraktekkan lemah lembut, rendah hati. Ya tenang ya, maka kita akan mendapatkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ada tempat yang Tuhan berikan, kerajaan surga, tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tidak lagi secara jasmani yang kita butuhkan terus, enggak lagi. Di sana sudah disediakan, hanya melayani, mengasihi Tuhan. Biarpun sulit keadaan akhir zaman ini, dengan satu penyakit melanda ekonomi sampai pekerjaan, mungkin sulit, khawatir kita. Tapi janganlah kita khawatir itu membuat kita jauh dari Tuhan. Biarlah kekhawatiran, ketakutan, apapun yang kita lakukan, biar kita serahkan sama Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Boleh bekerja Pak? Boleh bekerja. Sekolah? Boleh. Mau cita-cita? Boleh. Tapi semuanya kalau kita serahkan sama Tuhan, Tuhan pasti berikan. Apapun sekarang hari ini kita mungkin sudah gagal, sudah jatuh, sudah khawatir terus, sampai tidak mengutamakan Tuhan, ya kembali. Mungkin sudah jatuh lagi dalam dosa, sehingga beban berat terus, menjadi sakit rohani, ya kembali terus sama Tuhan. Tuhan memberikan keringanan, kesungguhan, sampai tempat itu Tuhan berikan. Asalkan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Biarlah menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan
nyata di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan hadir menjamah melayakkan kita. Sungguh-sungguh terus hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Roh Kudus mengalir dalam setiap kehidupan kita dan membuat kita gairah, semangat, dan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Hanya berserah, berseru padamu, Roh Kudus, jamah-jamah setiap beban kami, Tuhan. Jamah hidup kami, agar kami hidup dalam pribadi-Mu, Tuhan. Berkat nyata, kasih-Mu nyata. Haleluya, Roh Kudus, ampuni kami. Ampuni jamah-jamah kami, Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu hari-hari ini. Kami selalu hidup, Tuhan, selalu hidup di dalam kasih-Mu. Sebab kami tahu manusia darah daging ini terkadang takut, khawatir, bahkan terkadang Tuhan jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi kasih-Mu, Tuhan, yang memampukan kami untuk hidup di dalam pribadi-Mu, sehingga kami mengalami kehidupan berkat, kehidupan, haleluya, rohani, hidup dalam kebenaran, dan kami diperbaharui. Tuhan, apapun setiap pergumulan kami, apapun setiap persoalan kami hanya mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, agar kehidupan kami mendapatkan keringanan, ketenangan. Beban-beban apapun yang kami hadapi, semuanya Tuhan, bagi-Mu tiada yang mustahil, asalkan kami mencari Engkau, Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu, biarlah kehidupan kami semakin Kau tuntun taat dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Urapi, berkati kami seluruhnya, Tuhan, yang mendengarkan, Tuhan. Bahkan juga, Tuhan, Kau yang campur tangan dalam setiap pergumulan kami masa depan. Bahkan, Tuhan, haleluya, pekerjaan, usaha, keluarga, nikah, buah nikah, pelayanan, bahkan juga Tuhan, seluruhnya apapun yang kami gumulkan, terutama berikan Roh-Mu, Tuhan, agar kami setia mencari Engkau dan setia hidup di dalam kebenaran, dan sampai Engkau datang kedua kali, kami semakin hidup dekat kepada Tuhan terus, tidak akan menyangkal, putus asa, kecewa, ragu, tapi kuat dan bertahan di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
Terima kasih kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Yang lemah kuatkan, yang sedih hiburkan, yang sakit sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Ampuni segala dosa, segala penyakit dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Bahkan kami memakai otoritas-Mu Tuhan, memakai kuasa-Mu untuk mengusirkan segala kuasa roh jahat, tangkal jimat, perdukunan, alisir, penyembahan berhala, apapun segala kuasa roh jahat, roh najis yang menghambat kehidupan anak-anak Tuhan untuk tidak setia beribadah mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami dan kami terima berkat Tuhan dan kami mensyukuri semua kehidupan kami yang daripada Tuhan. Kami percaya Engkau lindungi pelihara seluruh kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan mengakhiri Tuhan yang dipermuliakan dan kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan kami buat pada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.